Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Sebelumnya sorry banget kalau misalnya updatean hari ini akan malam banget karena ini baru bisa rekaman jam 7 malam. Jadi ya ini nanti selesainya jam berapapun akan aneh upload. Dan mungkin langsung aja supaya nggak terlalu panjang prolognya, kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 155. Di kejauhan, Die tampak berdiri tegak di atas permukaan laut dengan kedua kaki rapat. Tiba-tiba dia menunjuk ke arah laut. Seekor ikan kecil meloncat ke telapak tangannya. Dia mengangkat ikan itu sambil tersenyum mengejek. "Apa ini?" katanya. Semua orang mengerutkan kening. Mereka tidak memahami maksudnya. Guangxian mendengus. "Itu hanya ikan kecil." Dia pun tersenyum dan berkata, "Benar, ini adalah seekor ikan kecil." Dia melemparkan ikan itu lagi ke laut, lalu kemudian menjentikkan jarinya. Setelah itu permukaan laut meletus bertubi-tubi dan puluhan ikan kecil terlontar ke udara. Dia memandang mereka sambil tertawa. "Kalau begitu, bagaimana dengan ini?" Guangxian menjawab dingin, "Tetap saja, itu sekumpulan ikan kecil." Die tertawa terbahak-bahak. "Tepat sekali. Seekor ikan kecil tetaplah ikan kecil, dan sekumpulan ikan kecil tetaplah ikan kecil. Apa kalian benar-benar mengira bahwa dengan berkumpul kalian akan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar? Sadarilah tempat kalian." "Kurang ajar!" Wajah Guangxian mengeras, dia meraung. Baru sekarang dia menyadari bahwa dirinya telah dipermainkan dan dihina. Dengan suara sedingin es dia berkata, "Apa kau mengira kau bisa keluar hidup-hidup hari ini hanya karena lidahmu yang tajam?" Bayangan naga di belakang Guangxian meraung panjang. Tubuh raksasa itu berputar beberapa kali di udara. Sementara cahaya keemasan melonjak ke langit dan memanggil kekuatan langit dan bumi. "Lihatlah naga di padang!" Guangxian berteriak. Lalu naga hijau raksasa turun dari langit. Seluruh lautan bergetar hebat. Air laut surut ke segala arah, menciptakan ruang kosong selebar beberapa ribu meter. Para pemimpin dari 6 klan lain juga membentuk segel tangan dengan satu tangan. Mereka menjaga posisi masing-masing dengan waspada, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sementara mata Die tampak memancarkan cahaya ungu pekat. Aura iblis yang mengerikan kini menyelimuti dirinya. Meskipun kata-katanya penuh dengan penghinaan, tapi dia sebenarnya dalam hati sangat berhati-hati. 7 orang di hadapannya adalah para ahli tertinggi pada generasi ini. Tanpa penyatuan dengan tubuh Xiao Hong, dia bahkan mungkin tidak akan mampu mengalahkan satupun dari mereka. Dan walaupun kini dia telah memperoleh sebagian batu pelangi dan juga 1/5 esensi iblis miliknya, tapi waktu yang ia miliki sangat singkat setelah penggabungan. Karena itu, kekuatannya belum sepenuhnya dimiliki oleh Die. Padahal yang paling dibutuhkan Die saat ini adalah waktu. Selama dia bisa menemukan tempat aman untuk menyempurnakan seluruh kekuatannya, dia jelas akan mampu mendominasi era ini. Kini di bawah bayangan naga dan tekanan kekuatan surga, Die tidak berani ceroboh. Kedua tangannya membentuk segel. Sebuah segel iblis muncul di hadapannya dan langsung ditembakkan ke arah naga hijau.
Ledakan demi ledakan menggema. Segel iblis itu pun hancur seketika. Tapi wujud naga hijau tetap utuh dan terus menukik turun tanpa kehilangan momentumnya. Dia tampak terkejut. Dengan ekspresi ngeri dia menoleh ke arah naga hijau yang sedang menukik turun. Naga itu bukanlah manifestasi dari nafas naga. Tubuhnya solid. Tubuh dia pun bergetar. Mungkinkah ini seekor naga sejati kuno? Pikirnya. Namun pikiran itu pun segera ia sangkal sendiri. Karena kalau Guangxiang benar-benar mengendalikan seekor naga sejati, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang mampu menandinginya. Pasti ada suatu teknik tersembunyi di baliknya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dalam sekejap dia berubah menjadi wujud Dharma sejati. Salah satu tangannya menggenggam pedang Daikyo Bugong. Dan cahaya keemasan tak terbatas memancar dari bilah pedang itu sebelum ia tusukkan lurus ke arah naga hijau. Ledakan pun menggema. Saat cahaya pedang menghantam tubuh naga, gelombang kekuatan besar terpicu dan menyapu ke segala arah. Area kosong terbentuk akibat surutnya lautan, dan dia langsung dihantam ke dasar laut. Tubuhnya menghantam lumpur dengan keras, menyebabkan dasar laut itu berguncang hebat. Ternyata tubuh Raja Iblis tidak sekuat yang kuduga. Guangxiang mendengus. Dalam sekejap dia telah muncul di dasar laut. Seberkas cahaya hijau terbang keluar dari kawah tak berdasar dan mendarat di telapak tangannya. Di sana terlihat seekor naga hijau kecil berenang perlahan dan memancarkan aura purba yang misterius. Di tengah ketenangan dari Guangxiang, roh perak tiba-tiba berseru, "Awas Tuan, dia datang!" Tanah di dasar laut retak dan terbuka. Ki iblis yang tak terbatas menyembur ke langit, membentuk sosok raksasa dengan tatapan garang. Roh raksasa itu menggenggam pedang Daikyo Bugong dan menebaskannya dari atas. Guangxiang lalu mengangkat tangannya. Elemen air berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi sebuah cermin berkilau, padat dan kokoh seperti baja. Bang! Cermin elemen air itu hancur seketika. Namun ekspresi Guangxiang tidak berubah sedikit pun. Kelima jarinya menekuk, berubah menjadi cakar naga raksasa yang langsung mencengkram pedang Daikyo Bugong. Sekarang, para pemimpin dari 6 klan pun bergerak. Lady Si mengangkat tangan. Pita-pita berwarna-warni melesat ke langit. Semua itu memenuhi cakrawala dengan bayangan warna yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, pita-pita itu melilit tubuh Die. Dengan satu perubahan segel di tangan, pita-pita itu berubah menjadi cincin berduri. Seketika titik-titik akupuntur di tubuh Die meledak satu persatu. Cincin duri semakin mengencang dan menekan tubuh Die. Lady Si mengerutkan kening. Jelas dia masih belum puas. Dia lalu melambaikan tangan dan seberkas cahaya ungu melayang ke udara. Aksara ungu muncul di permukaan cincin berduri, lalu menyelimuti seluruh tubuh Die. Kekuatan aneh pun mulai mengalir ke dalam tubuh Die. Dia menjerit kesakitan. Kekuatan itu tampaknya menyerang titik terlemah di dalam tubuhnya. Tapi pedang Daikyo Bugong masih dicengkram erat oleh cakar naga Guangxiang. Hal itu membuat Die tidak mampu bergerak. Wujud Dharma sejati. Dia meraung. Wujud 3 kepala dan 6 lengan kembali muncul. 2 kepala di belakangnya menatap tajam, sementara salah satu lengannya membentuk segel yang aneh. Seketika api, hati iblis es langsung membungkus seluruh tubuhnya,
Kekuatan aneh dari cincin berduri itu terbakar habis. Satu persatu, duri yang menusuk tubuhnya mulai terpental keluar. Api macam apa itu? Ekspresi Lady Z berubah drastis. Dia segera meningkatkan kekuatan segel mantranya, tetapi tetap tidak mampu menahan nyala api putih yang halus namun menakutkan itu. "Tuan, gunakan energi elemen air!" teriak salah satu pemimpin dari 6 klan itu. Guangxian mengangkat tangan kiri. Energi elemen air berputar di telapak tangannya, lalu berubah menjadi seekor naga air yang meraung dan terbang ke langit. Dia mencibir. Dengan satu segel tangan, api hati iblis es kembali muncul. Aura ganas yang mengerikan membuat naga air itu berputar di udara dan tidak berani turun. Salah satu pemimpin dari 6 klan mengangkat jari dan menyentuh dahinya. Cahaya keemasan memancar keluar dan berubah menjadi hujan es yang turun ke tubuh naga air. Dalam sekejap, tubuh naga itu berubah menjadi naga air emas. Naga itu meraung dan langsung menukik ke bawah. Dia membalikkan telapak tangannya. Api hati iblis es langsung melesat menyambut naga itu. Ledakan pun terjadi saat benturan di antara keduanya. Naga air emas meledak menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menguap dalam sekejap. Sementara itu, cahaya dari api hati iblis es tampak meredup dan tidak stabil. Tapi nyala putih itu tetap tegak di tengah hujan. Karena kalian, ikan-ikan kecil begitu ingin mati, aku akan mengubah kalian menjadi ikan kering hari ini. Dia menunjuk ke depan. Api hati iblis es di udara seketika memutih seluruhnya. Waktu dan ruang pun tampak membeku. Api hati iblis es meledak. Gelombang api yang mengerikan menyapu ke segala arah. Meskipun nyala api tidak terlihat jelas, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang dipanggang di dalam api neraka. Kulit mereka pecah-pecah karena panas yang tak tertahankan. Dimanapun api itu lewat, segala sesuatu berubah menjadi biru pucat. Waktu dan ruang pun ikut membeku. Semua benda menjadi diam dan tanpa kehidupan. Tiba-tiba, suara seruling yang jernih terdengar. Nadanya lembut seperti hujan musim semi. Nadanya mengalir ke dalam hati setiap orang. Kesejukan yang dibawanya segera menetralkan panas yang saat ini terasa membakar kulit. Seluruh ruang mulai beriak di bawah suara seruling itu. Dimensi di sekitarnya pun menjadi tidak stabil dan terdistorsi. Bahkan tubuh dia kini mulai terlihat bergetar, seolah-olah dia akan terpecah setiap saat. Bang! Di bawah pengaruh seruling laut, tubuh dia akhirnya runtuh. Tubuhnya berubah menjadi ki iblis yang tak terhitung jumlahnya dan meledak ke segala arah. Tidak peduli sekuat apapun dirimu, hari ini kau tetap akan terkubur di sini. Laki-laki yang duduk di atas platform mendengus. Dia menepuk sandaran kursinya, kemudian langit dan laut segera berguncang. 2 ikan, 1 hitam dan 1 putih, muncul di langit. Keduanya saling mengejar dan membentuk pola tai chi. Dao melahirkan 1, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan segala sesuatu. Diagram Tai Chi yang membuat prinsip penciptaan semesta terbentang di bawah langit. Dunia misterius pun meluas, menyelimuti seluruh ki iblis dan mencegahnya melarikan diri. Laki-laki itu mendengus dan membentuk segel dengan kedua tangan. Diagram Tai Chi memancarkan 10.000 cahaya, lalu kemudian menyusut dengan cepat
hingga hanya sebesar batu kilangan yang tersisa. Ki iblis yang mengerikan di dalamnya pun ikut terkompresi menjadi satu bola hitam. Bola itu mengamuk tanpa henti. Dia berusaha menerobos keluar tetapi selalu gagal. Sementara di dalam diagram, api iblis terus membentuk sosok Die. Wajahnya ganas dan penuh amarah. Namun sekuat apapun dia berjuang, dia tetap tidak mampu menghancurkan diagram Taiji itu. Laki-laki di atas platform itu mencibir. Selama kau berada di dalam diagram Taiji milikku, bahkan Zhou Qingfan pun tak akan mampu melarikan diri. Hei iblis, terimalah takdirmu. Die terhuyung-huyung di dalam diagram selama beberapa saat, lalu perlahan menenangkan diri. Sosoknya kembali terbentuk, dan dia menatap semua orang dengan tatapan dingin. Salah satu dari pemimpin 6 klan itu mengerutkan kening. Tuanku, meskipun diagram ini mampu menjebaknya, saya tidak dapat membunuhnya. Jika kekuatannya pulih sedikit demi sedikit, cepat atau lambat, dia akan berhasil keluar. Master Seruling Laut berkata dengan tenang. Selama dia dapat dikurung, kami berenam akan bergantian menggunakan kekuatan ilahi untuk memurnikannya setiap hari. Selama kami bertahan cukup lama, membunuhnya hanyalah masalah waktu. Tapi dengan suara berat Guangxian berkata, aku khawatir tidak akan sesederhana itu. Kalau memang iblis ini mudah untuk ditangani, dia tidak akan mampu bertahan selama bertahun-tahun. Saat itu, hanya satu klon saja, dia mampu menyebabkan bencana besar, sementara yang ini bahkan jauh lebih kuat. Master Seruling bertanya, Tuan, apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Tampaknya hanya para leluhur Laut Timur yang mengetahui kisah di balik semua ini. Yang kami tahu hanyalah bahwa semua ini berkaitan dengan batu pelangi. Guangxian menatap Die dan berkata dingin. Dulu, seorang senior dari istana memperoleh batu pelangi dari sumber yang tidak diketahui. Dia berusaha memurnikannya, tapi kesadaran di dalam batu pelangi telah terdistorsi. Dia menyusup ke dalam segel dan kemudian membebaskan iblis ini. Oh, jadi begitu ternyata. Lalu, kenapa batu pelangi itu bisa jatuh ke tangan manusia dan memicu perang antar dua ras? Tanya Master Seruling. Guangxian menjawab, itu terjadi karena batu pelangi mengembangkan kesadarannya sendiri dan meninggalkan istana. Di suatu tempat, dia menyatu dengan pecahan batu pelangi, lalu membentuk tubuh gadis kecil yang tadi kalian lihat. Lady Xi berkata, tapi Tuan, iblis ini tampaknya tidak semenakutkan apa yang telah digambarkan dalam legenda. Mungkin karena dia telah lama ditekan sehingga kekuatannya melemah. 5 orang lainnya juga tampak setuju. Mendengar itu, dia tersenyum tipis. Dia mendengus dan kemudian duduk bersila sambil memejamkan mata. Dia kini sedang mengatur nafas. Namun Guangxian berkata, jangan meremehkannya. Iblis ini baru saja menyatu dengan tubuh barunya, sehingga dia belum mampu menggerakkan kekuatan penuh miliknya. Dulu leluhur kami hanya memiliki batu pelangi dan 1/5 esensi iblis di tempat ini. Tetapi dia hampir membalikkan seluruh Laut Timur dan membantai sebagian besar ahli dari zaman itu. Lady Xi terkejut. Kalau memang benar seperti itu, lantas bagaimana kita akan membunuhnya? Guangxian menoleh ke arah ke-6 binatang laut dalam raksasa yang ada di kejauhan. Aku sudah mengambil keputusan. Kita akan membawanya ke jurang Laut Timur. Seseorang tercengang. Jurang laut?
itu adalah tempat tinggal dari para monster laut dalam. Guangxian mengangguk. Benar, makhluk-makhluk itu adalah monster purba yang tersisa dari zaman kuno. Mereka memiliki perjanjian dengan naga sejati kuno dan akan membantu kita. Kalau ras purba itu turun tangan, bahkan ahli di alam dewa pun akan musnah oleh karena kekuatan penghancur mereka. Lalu, pada saat itu tiba-tiba Xuan Xiu terbang mendekat. Tuan Guangxian, bagaimana dengan para kultivator manusia itu? Tatapan Guangxian berubah dingin. Tentu saja, kita akan membunuh mereka. Namun, pandangannya jatuh pada Mo Xiaochuan. Untuk sementara, biarkan anak itu hidup. Aku ingin mengetahui rahasia roh pedang miliknya. Baik, Tuan, kata Xuan Xiu menjawab. Dia lalu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat menuju ke arah diagram Taiji. Xuan Xiu! Semua orang terkejut dan berteriak. Laki-laki di atas platform pun meraung. Apa yang sedang kau lakukan? Sementara itu wajah Xuan Xiu kini tampak dipenuhi ki iblis. Dengan ekspresi yang berubah ganas, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Kalian semua pantas mati karena kalian telah berani melukai tuanku." Tanpa ada yang menyadari, Xuan Xiu ternyata telah berubah menjadi budak iblis sepenuhnya. Sialan! Laki-laki di atas platform meraung dan dia menurunkan telapak tangan raksasa dari langit. Namun Xuan Xiu justru menyeringai. Tuanku akan menghancurkan kalian semua hingga berkeping-keping. Tubuhnya membengkak dengan cepat. Tulang-tulang putih menonjol di bawah kulitnya. Dia benar-benar berniat meledakkan dirinya sendiri. Sementara di bagian perutnya, tampak wajah Bei Ming Kang Tian dengan senyum aneh dan menyeramkan. Ledakan pun menggema. Tepat ketika telapak tangan itu mendarat, Xuan Xiu meledakkan diri. Kekuatan penghancur dari seorang martial Freegan bintang 9 meledak tanpa peringatan dan menghantam diagram Taiji dengan kekuatan yang tak tertandingi. Para pemimpin dari 6 klan dan Guangxian terkejut. Mereka buru-buru mundur. Sementara pupil mata Yun Xiao berubah menjadi mata iblis bulan. Sekarang! Dia berseru. Sebenarnya Yun Xiao telah memperhatikan perubahan pada Xuan Xiu sejak awal. Bahkan ketika dia terperangkap, dia tetap tenang. Seolah-olah dia telah menduga bahwa semua ini akan terjadi. Mo Xiaochuan yang selama ini bermeditasi dengan mata tertutup, membuka matanya karena seruan Yun Xiao. Kilatan tajam memenuhi matanya. Aura yang menjulang ke langit meledak dari tubuhnya. Dia kini menyatu dengan pedangnya. Lalu suara gemuruh purba menggema dari dalam tubuhnya. Para ahli manusia yang lain pun telah bersiap sejak lama. Dan begitu mendekat, Yun Xiao membuka monumen dewa, menarik mereka semua ke dalam monumen dewa. Lalu, ki pedang melesat dari tubuh Mo Xiaochuan. Ki itu berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang menembus langit. Ledakan terus menggema dan langit pun bergetar hebat. Garis-garis kisi yang rapat muncul satu persatu dan mulai terdistorsi. Wajah Yun Xiao dipenuhi kecemasan. Masih belum cukup. Ini masih belum cukup. Mo Xiaochuan pun merasakan hal yang sama, tapi tubuhnya mulai gemetar. Dia hampir tak lagi mampu menahan niat pedang yang semakin liar. Bukan hanya cahaya pedangnya yang gagal bertambah kuat, bahkan kini dia mulai melemah dengan cepat. Namun tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar.
Kekuatan semut memang tak bisa diharapkan. Biar aku yang melakukannya. Itu adalah suara Die. Begitu kata-katanya jatuh, cahaya dingin meledak di langit. Api hati iblis es yang sangat besar terbentuk di udara, lalu meledak seketika. Seluruh langit berubah menjadi biru pucat. Waktu dan ruang seakan membeku. Trisula malam gelap yang tersembunyi di dalam kehampaan pun muncul satu persatu, tetapi semua langsung terbakar menjadi abu. Seluruh ras laut gempar saat menyaksikan langit yang mulai runtuh. Namun kekuatan api es itu terlalu mengerikan. Tak seorang pun berani mendekat. Sementara itu Yun Xiao, dia segera memasukkan Mo Xiao Chuan ke dalam monumen dewa. Kemudian dia berteleportasi hingga sekitar 10.000 meter ke langit. Dia lalu berubah menjadi petir dan mencoba melarikan diri. Bahkan dengan tubuh petirnya, dia merasakan dirinya hampir meleleh di tengah kekuatan api hati iblis es. Namun inilah satu-satunya kesempatan. Kalau dia gagal kali ini, dia tak akan punya harapan lagi. Sial, hentikan mereka! Guangxian meraung marah. Dia berubah menjadi naga hijau dan menerobos lapisan es yang tak terhitung jumlahnya. Dia menoleh ke belakang sambil tersenyum dingin. Selamat tinggal, sampah-sampah. Cuci kepala kalian baik-baik dan tunggulah sampai aku datang memenggalnya. Seru dia sambil tertawa liar. Tidak akan kubiarkan. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu, kata sosok roh perak yang muncul dari kehampaan. Dengan satu ayunan pedang, teknik 3 tebasan turun dari langit. Ekspresi Die berubah menjadi ganas. Kau benar-benar ingin mati secepat mungkin. Maka biarkan aku membunuhmu sebelum pergi. Kilatan cahaya iblis meledak. Ledakan itu seketika menghancurkan 3 tebasan. Roh perak muntah darah dan terlempar sekitar 1000 meter. Meski tertahan sesaat, Die kini tetap melangkah ke dalam kehampaan. Tapi pada saat itu, sebuah suara penuh keterkejutan terdengar. Apa yang terjadi? Suara itu milik Yun Xiao. Tubuh petirnya yang hendak melarikan diri, tiba-tiba dihentikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Dan tubuh aslinya dipaksa muncul lagi. Pada saat yang sama, ekspresi Die berubah drastis. Dia juga merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah gunung raksasa kini menindih tubuhnya. Yun Xiao terpental keluar dari kehampaan dan jatuh tepat di samping Die. Keduanya saling menatap. Mereka sama-sama terlihat terkejut. Dalam waktu yang kurang dari setengah nafas, Guangxiang serta 5 penguasa klan lainnya telah mengepung mereka. Ratusan ahli ras laut juga turun dari langit. Mereka menutup seluruh jalan keluar. Lari, bukankah kalian berdua sangat pandai melarikan diri? Harimau petir dan macan api tertawa ganas. Dia mengejek Yun Xiao dan juga Die. Sementara itu, laki-laki di atas platform menatap Yun Xiao sambil berkata dingin. Pantas saja aku tidak dapat menemukan para ahli manusia itu. Ternyata kau menyembunyikan mereka di dalam senjata mendalam tingkat transenden. Semua orang terkejut. Tatapan mereka tertuju langsung pada Yun Xiao. Senjata mendalam tingkat transenden adalah harta yang bahkan ras laut hanya dengar di dalam legenda. Wajah Yun Xiao menjadi suram. Kesempatan terakhirnya telah hilang. Yang lebih membuatnya gelisah adalah kekuatan misterius yang menahan mereka. Kekuatan itu datang dan pergi tanpa jejak. Kekuatan yang sama sekali tidak dapat dia pahami. Dia pun meraung. Siapa yang menyerang secara diam-diam? Kalau memang punya nyali, keluarlah.
Lady Si menutup mulutnya sambil mencibir. Orang yang menyerangmu jelas adalah ahli kuat dari ras laut. Kini dia sedang berdiri di hadapanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Lady Si memang berkata begitu. Tapi sebenarnya dia diam-diam juga merasa curiga. Tatapan Guangxian tiba-tiba berubah ngeri. Dia merasakan kekuatan yang agaknya familiar. Dia menoleh ke arah kejauhan. Di tempat yang selama ini diabaikan semua orang, terlihat Fei Ming yang semula menjaga peri air kini berlutut dengan gemetar. Wajah peri air tampak serius. Tanda-tanda emas berkilauan di seluruh tubuhnya. Hujan cahaya keemasan menyelimutinya, dan samar-samar terdengar nyanyian mantra Sansekerta. Semua ahli ras laut tercengang. Seberkas cahaya emas turun dari langit, menembus ruang dan waktu yang tak berujung. Cahaya itu perlahan berubah menjadi teratai emas. Lalu di atas teratai itu, duduk sosok bayangan samar dalam posisi bersila. Sosok itu membentuk segel tangan misterius. Lalu teratai itu meluncur menuju peri air dan perlahan menyatu ke dalam tubuhnya melalui tanduk yang ada di dahinya. Kekuatan yang tak terbatas meledak dari tubuh peri air. Kekuatan itu menerangi seluruh lautan. Sebuah bayangan agung muncul di antara laut dan langit. Sosoknya menjulang tinggi seolah menopang dunia. Kini, wajah peri air sendiri berubah menjadi semakin halus dan tampan. Ketika dia membuka matanya, suara yang keluar bukan lagi suara seorang gadis, melainkan suara seorang laki-laki yang tenang dan agung. Dia melangkah keluar dari cahaya keemasan dengan wajah serius. Sambil melantunkan mantra Sansekerta, dia berkata, "Segala sesuatu adalah perbedaan, dan segala ucapan bukanlah ucapan. Para bijak memandang dunia bagaikan kilat. Tubuh kosong ini menjelma sebagai Dharma Kaya." Suara lantunan bahasa Sansekerta yang kusyuk menggema di seluruh lautan. Hati Yun Xiao bergetar dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia langsung tahu identitas dari orang yang baru saja datang. Dialah salah satu sosok paling berkuasa di dunia. Satu-satunya kaisar laut dari 4 samudera. Dialah penguasa tertinggi suku klan laut. Dialah kaisar laut. Semua anggota ras laut memasang ekspresi hikmat dan segera membungkuk, memberi hormat. Bahkan laki-laki yang duduk di atas singgasana pun melompat. Dia tak berani duduk di atas. Salam untuk yang mulia. Guangxian serta para pemimpin dari 6 klan sama-sama menundukkan kepala. Seluruh lautan mendadak menjadi damai dan tenang. Semua orang bermandikan cahaya keemasan yang menyapu bersih aura pembunuh dan membuat hati mereka terasa tentram. Di Ye pun mengernyit. Tatapannya berubah dingin. Kini Kaisar Laut tersenyum tipis dan mengulurkan tangan. Cahaya keemasan muncul di bawah kaki semua orang dan perlahan mengangkat tubuh mereka. Meskipun wujudnya masih seperti peri air, tapi sosok seorang laki-laki samar tampak di dalamnya. Wajahnya serius dan penuh dengan wibawa. Cahaya emas berkilat di matanya saat dia menatap 2 sosok di langit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Guangxian, biarkan mereka berdua pergi." Apa? Semua ahli Samudra Laut Timur tertegun. Bahkan Die dan Yun Xiao pun tercengang. Mereka tidak mengerti. "Tidak, Yang Mulia," Guangxian berseru panik. "Yang Mulia, iblis ini adalah avatar dari Raja Iblis dari 10.000 tahun yang lalu. Dia tidak hanya telah menyatu dengan bagian tubuh yang ditekan di Laut Timur,
tetapi dia juga memiliki tubuh pelangi. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, kelak dia akan jauh lebih sulit untuk disingkirkan. Kaisar Laut menghela nafas dan berkata, "Kalau tubuh Raja Iblis dapat dihancurkan semudah yang kau katakan, para leluhur tidak akan perlu bersusah payah untuk memisahkan dan menekan mereka." Guangxian segera menjawab, "Namun, Yang Mulia, zaman telah berubah. Bahkan makhluk terkuat pun akan melemah seiring waktu. Bukankah para leluhur kita telah memusnahkan indera ilahi dari avatar itu di dasar Laut Timur? Sekarang yang tersisa hanyalah tubuh tanpa kesadaran." Kaisar Laut berkata, "Mungkin justru karena tubuh Raja Iblis mulai melemah, kehendak surga memilih untuk menurunkan era ini." Guangxian terdiam. Alisnya berkerut, tenggelam dalam pemikiran. Pada tingkat kultivasi mereka, pemahaman terhadap Dao surgawi jauh melampaui orang biasa. Begitu pula rasa hormat mereka terhadap hukum surga. Karena Kaisar Laut berbicara samar-samar, Guangxian hanya bisa bertanya dengan hati-hati, "Yang Mulia, apakah Anda benar-benar telah memutuskan ini?" Kaisar Laut mengangguk dengan tenang. Guangxian mengibaskan lengan bajunya dan berkata, "Karena ini adalah titah dari Kaisar Laut, kami tentu harus mematuhinya. Namun Yang Mulia, jika iblis ini dibiarkan pergi hari ini, alam bela diri surgawi akan menghadapi malapetaka di masa depan, dan seluruh makhluk hidup akan terseret ke dalam penderitaan. Yang Mulia, Anda harus menanggung tanggung jawab akan keputusan ini." Tak seorang pun berani menentang perintah Kaisar Laut. Tetapi, semua orang dapat merasakan ketidakpuasan yang mendalam di hati Guangxian. Kaisar Laut hanya tersenyum. Segala sesuatu telah ditakdirkan. Bagaimana mungkin satu pikiran kita dapat mengubahnya? Bahkan, pikiran kita sendiri pun berada di dalam Dao surgawi. Tapi Guangxian masih belum puas. "Yang Mulia, kalaupun kita memang tak bisa membunuhnya, mengapa kita tidak tekan saja kembali seperti sebelumnya?" Kaisar Laut menjawab, "Leluhurmu mengubah batu pelangi untuk menarik tubuh iblis keluar dari kedalaman. Meskipun benda itu pernah rusak, sekarang memang belum waktunya bagi iblis itu untuk lahir kembali. Namun, artefak suci yang menekannya telah hilang. Dan bahkan jika masih ada, semua itu tidak akan lagi mampu menekan Raja Iblis." Dia mendengus. "Setidaknya kau masih punya sedikit akal sehat. Cepat buka penghalang ini dan biarkan aku pergi." Mendengar kata-kata itu, mata semua orang langsung menyala penuh dengan amarah. Kaisar Laut memandangnya sambil tersenyum. "Kau mungkin lahir pada waktu yang tepat, tetapi era dari Raja Iblis telah berakhir. Di masa depan, akan ada banyak orang yang akan mampu menjatuhkanmu." "Omong kosong!" Dia meraung. "Saat aku turun sepenuhnya ke dunia ini, aku akan memberimu kemuliaan tertinggi." Mendengarnya, Kaisar Laut hanya tertawa pelan dan mengangkat tangan. Ekspresi Dia berubah drastis. Cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pedang Dagyo Bugong terlepas dan terbang lurus ke arah Kaisar Laut. Pada saat yang sama, tubuh Guangxian juga memancarkan cahaya emas. Sepatu berjalan awan sutra teratai terlepas dari tubuhnya dan kembali ke tangan Kaisar Laut. Dia segera merasakan tekanan di langit telah mengendur. Tanpa berani tinggal lama, dia berbalik dan menghilang di cakrawala lautan.
Semua orang kini benar-benar merasa sangat tertekan. Mereka telah mengerahkan kekuatan besar dan mengorbankan banyak nyawa. Tetapi pada akhirnya, musuh itu pergi begitu saja. Yun Xiao menatap dengan curiga. Dia yakin alasan Kaisar Laut melepaskan Die jauh lebih rumit daripada sekedar kata-kata tentang dao surgawi dan juga takdir. Hal-hal seperti dao surgawi dan kehendak surga terlalu samar. Bahkan ahli tertinggi dari alam dewa pun tak akan berani mengaku telah benar-benar memahami keduanya. Dan menurut Yun Xiao, Kaisar Laut jelas menyembunyikan sesuatu. Tubuh Raja Iblis adalah ancaman yang tak terbayangkan. Membiarkan Die pergi sama saja dengan melepaskan naga itu ke lautan. Lantas mengapa dia berani mengambil keputusan seperti itu? Yun Xiao sangat yakin bahwa Kaisar Laut mengetahui rahasia besar tentang Raja Iblis. Rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh siapapun. Bagaimanapun, 1/5 tubuh dari Raja Iblis telah ditekan oleh Kaisar Laut dari generasi yang terdahulu. Oleh karena itu pasti ada banyak catatan lengkap mengenai semua kejadian itu. Adapun 3 negeri iblis tersegel yang pernah dia kunjungi sebelumnya, tidak ada yang tahu siapa yang meninggalkannya. Sekalipun pernah ada catatan, kemungkinan besar semuanya telah terkubur oleh waktu. Dan di seluruh alam bela diri surgawi saat ini, mungkin hanya istana Kaisar Laut yang benar-benar memahami rahasia dari Raja Iblis. Setelah mengambil kembali kedua harta karun itu, Kaisar Laut lalu berkata, "Guangxian, kirim lebih banyak orang untuk menemukan baju sirah emas dan juga platform lotus secepat mungkin. Kita harus bersiap untuk menghadapi krisis yang akan datang." "Baik, Yang Mulia," Guangxian menjawab dengan hormat. Kini karena dia telah pergi, tidak ada gunanya untuk memikirkan masalah itu lebih jauh. Lagi pula, Kaisar Laut bukanlah sosok yang dapat mereka tentang. Kemudian alis peri air berkedut sedikit, lalu auranya perlahan berubah. Cahaya keemasan yang sebelumnya menyelimuti langit dan lautan lenyap seketika. Langit pun kembali menjadi tenang. Peri air membuka mata dan memandang sekitar dengan wajah bingung. Mereka melihat semua orang masih berdiri dengan ekspresi serius. Dia bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi pada kalian semua?" Baru setelah itu semua orang sadar bahwa Kaisar Laut telah pergi. Mereka segera menegakkan badan, tetapi tidak seorang pun menanggapinya dengan serius. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Peri air tampak bingung. "Mengapa kalian semua diam saja?" Orang-orang tetap diam. Lalu tiba-tiba peri air terkejut ketika dia teringat apa yang harusnya dia lakukan. "Di Yun Xiao!" Dalam sekejap dia melesat ke arah Yun Xiao dan bertanya dengan cemas, "Apa kau baik-baik saja?" Yun Xiao menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Aku baik-baik saja. Ayahmu baru saja datang dan memutuskan untuk melepaskanku." Mendengar itu tubuh peri air bergetar dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. "Jadi itu benar ayahku. Syukurlah, kita tidak perlu bertarung lagi." Tapi sesaat kemudian dia menoleh ke sekitar dan wajahnya tampak bingung. "Lantas di mana yang lain? Jangan-jangan mereka sudah..." Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kesedihan pun membuncah dari dalam hatinya. Walaupun dia tidak mengenal sebagian besar dari para ahli manusia, setidaknya dia merasa pernah bersama-sama menghadapi hidup dan mati di Pulau Xiankong. Melihat matanya memerah dan air mata hampir jatuh, Yun Xiao berkata, "Tenang saja putri, mereka baik-baik saja. Saat ini mereka ada di tempat yang paling aman." "Sungguh?" Peri air masih tampak ragu.
Dia memandang ke segala arah tapi tidak menemukan tempat yang Yun Xiao maksud. Meski begitu, dia tidak merasa kalau Yun Xiao sedang berbohong. Yun Xiao lalu menangkupkan tangan ke arah kerumunan dan berkata, "Semuanya, kalau begitu, kita akan bertemu lagi di masa depan. Untuk saat ini, saya pamit lebih dulu." Wajah Guangxian seketika menjadi gelap. "Kau juga ingin pergi?" Yun Xiao mengernyitkan dahi dan berkata, "Bukankah Kaisar Laut baru saja memerintahkan agar aku dilepaskan? Maka, aku bebas mau pergi atau tidak." Guangxian mencibir, "Yang mulia memang memerintahkan agar kau dibebaskan. Tetapi itu tidak berarti kau boleh pergi begitu saja." Yun Xiao tersenyum pahit. "Karena Yang Mulia telah mengeluarkan titah, dan di antara kita tidak ada lagi permusuhan, mengapa Tuan Guangxian masih mencoba mempersulitku?" Guangxian berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Tatapannya dingin dan dia berkata, "Karena kau sudah bicara terus terang, maka aku pun akan bicara terus terang. Kau boleh pergi, tapi tinggalkan senjata transenden milikmu." Wajah Yun Xiao langsung membeku. "Tuan, aku memang memiliki senjata tingkat transenden, dan aku tidak berniat menyangkalnya. Namun setiap senjata seperti itu memiliki takdir dengan pemiliknya sendiri. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Guang Yuan hanya berhasil menyempurnakan satu artefak semacam itu, dan itu pun secara kebetulan setelah puluhan tahun. Jika demikian, mengapa Tuan Guangxian ingin melawan kehendak surga? Apa katamu?" "Kau memang lancang. Aku semakin tidak ingin membiarkanmu pergi." Mata Guangxian menyusut, wajahnya tampak suram. Tapi peri air segera maju dan berdiri di hadapan Yun Xiao. Kedua tangannya terlentang. "Guangxian, berani sekali kau. Kau bukan hanya berani menentang titah ayahku, tetapi juga secara terang-terangan hendak merampas barang milik orang lain." Guangxian berkata dengan suara berat, "Putri Susian, tolong jangan bersikap keras kepala. Masalah ini berkaitan dengan keselamatan Laut Timur dan pemulihan artefak suci Istana Kaisar Laut. Dan karena itu, Li Yun Xiao harus kembali bersamaku ke Laut Timur." Aura dingin dan tajam memancar dari tubuhnya, membawa tekanan yang luar biasa dan sulit untuk dilawan. Bahkan peri air merasakan hawa dingin merambat hingga ke tulang punggungnya. Tanpa sadar dia mundur selangkah dan tampak gugup. "Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan?" Yun Xiao tersenyum pahit. Dia sudah menduga bahwa meninggalkan tempat ini tidak akan semudah itu. Namun karena Kaisar Laut telah mengeluarkan titah untuk membebaskannya, setidaknya nyawanya masih akan aman untuk sementara waktu. Maka Yun Xiao berkata, "Baiklah kalau itu memang maumu. Saya akan mengikuti Tuan Guangxian kembali ke istana. Kebetulan saya juga ingin membahas perang antar kedua ras ini secara mendalam. Semoga kita dapat mengubah permusuhan ini menjadi persahabatan." Guangxian mendengus. "Apa hakmu untuk mewakili umat manusia dalam membicarakan perang denganku?" Yun Xiao berkata dengan tenang, "Akar dari perang ini adalah batu pelangi. Dan Tuan Guangxian sendiri telah melihat bahwa Xiao Hong, dialah yang membawa batu pelangi itu keluar dari Laut Timur. Lalu sekarang, benda itu telah jatuh ke tangan Diye." Saat mengucapkan kata-kata itu, hati Yun Xiao bergetar. Dia kembali teringat akan pandangan Xiao Hong untuk terakhir kalinya. Sementara itu, Guangxian menatapnya dingin. "Jadi menurutmu, karena batu pelangi telah hilang, perang ini tidak perlu dilanjutkan?"
Yun Xiao menekan emosinya dan menjawab, "Benar, tidak ada manfaat apapun jika pertempuran ini diteruskan." Guangxian mendengus. "Asal kau tahu, makna perang ini sudah lama tidak lagi berkaitan dengan Batu Pelangi. Jika aku mengatakan itu berhubungan, maka itu berhubungan. Jika aku mengatakan tidak, maka itu tidak." Yun Xiao merasa sangat tertekan. Guangxian jelas memanfaatkan kekuatan dan statusnya untuk menindas. Seandainya dia masih memiliki kekuatan seperti pada kehidupan sebelumnya, dia pasti sudah mengutuk orang ini dan menebaskan pedangnya tanpa ragu. Namun sekarang, Guangxian adalah pihak yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Maka, Yun Xiao tak punya pilihan lain selain menahan diri. Lalu sambil tersenyum pahit Yun Xiao berkata, "Baiklah, Tuan memang bijaksana. Kalau begitu, bagaimana cara agar kita bisa menghentikan perang ini?" Pada akhirnya konflik antar dua ras ini bermula karena dia menyembunyikan Xiao Hong. Ada begitu banyak orang yang telah gugur dalam perang ini, dan tentu dia memikul sebagian tanggung jawab atas semua itu. Dan memikirkan hal itu, rasa bersalah kembali memenuhi hatinya. Guangxian dengan wajah dingin berkata, "Aku sudah punya rencana sendiri untuk mengakhiri perang ini." Yun Xiao mengernyit, "Tuan Guangxian, sebaiknya Anda mempertimbangkannya dengan cermat tentang keuntungan dan kerugiannya." Guangxian sendiri sebenarnya telah memahami bahwa perang ini tidak perlu dilanjutkan. Kalau konflik terus membesar, pihak yang paling dirugikan sebenarnya adalah Laut Timur. Namun semua usahanya sejauh ini seolah-olah berakhir sia-sia, dan tentu rasa kesal di dalam hatinya sulit untuk diredam. Setelah itu, Guangxian terdiam. Dan kemudian para pemimpin dari 6 klan satu persatu mengucapkan untuk undur diri. Mereka bahkan tidak menunggu tanggapan dari Guangxian. Akhirnya, yang tersisa di sana hanya beberapa puluh orang, termasuk Guangxian, Yun Xiao, dan Peri Air. Setelah itu, Guangxian menoleh ke arah Peri Air. "Lalu sekarang bagaimana dengan Putri Susian?" Peri Air menjawab, "Tentu saja aku akan ikut dengannya. Aku harus memastikan supaya kau tidak melakukan apapun yang dapat mencelakai temanku." Guangxian terdiam sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, maka selamat datang di kediaman sederhana kami di Laut Timur, Putri." Segera 8 penjaga melangkah keluar dari belakangnya dan mulai membentuk berbagai segel tangan di udara. Tak lama kemudian sebuah formasi hijau raksasa muncul dan memancarkan cahaya terang yang menerangi lautan. Formasi itu bergemuruh tanpa henti, lalu perlahan membuka sebuah lorong spasial. Guangxian mengibaskan tangannya. Seberkas cahaya melesat keluar dan segera berubah menjadi kapal perang berbentuk naga di udara. "Putri Susian, silahkan." Guangxian memberi isyarat agar Peri Air naik lebih dulu. Dan tak lama setelah itu, mereka semua naik ke atas kapal lalu pergi menuju istana Laut Timur. Sementara itu, ke-6 monster laut dalam berkeliaran sebentar di permukaan laut dan kemudian mereka berangsur-angsur memudar dan menghilang ke dalam laut. Medan perang akhirnya menjadi sepi. Semua pertarungan sudah berakhir. Dan setelah itu, sebuah sosok perlahan muncul di atas permukaan laut yang tenang. Seperti yang kuduga, dia benar-benar tidak membunuhnya. Mungkinkah rumor tentang Raja Iblis itu memang benar? Orang itu mengenakan jubah putih, bersih, dan memancarkan aura elegan. Tentu dia adalah Zuo King Fan. Ekspresi aneh muncul di wajahnya.
Setelah terdiam beberapa saat, sudut bibirnya terangkat dan membentuk senyum tipis. Tapi ini bagus juga. Dengan begitu aku tidak perlu turun tangan sendiri. Selain itu, aku juga penjelasan yang layak untuk Goyang Zengki. Segera cahaya melintas dari tubuhnya, diiringi tawa panjang dan sosoknya menghilang di langit. Itulah akhir dari pertarungan besar di Laut Timur. Bentrokan antara Die sang avatar Raja Iblis, Zhou Qingfan, dan tentunya pasukan dari Laut Timur. Kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Sekian dari Aneh hari ini, terima kasih dan see you again. Bye.